Arlina lalu berbalik dan menatap sosok itu. Ia melihat Arini sekarang sedang ada di hadapannya. Dengan wajah yang dingin dan penuh dendam, lalu Arlina berkata, "Maafkan aku Arini, aku tidak sengaja membunuhmu. Aku hanya ingin bersama denganmu selamanya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Yobi Zuriansa di channel kesayangan kita, Ruang Misteri. Di video kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor, tapi ada yang berbeda sedikit. Kali ini aku akan mengangkat sebuah cerita horor dari sebuah film yang berasal dari Thailand yang berjudul Lone, yang dirilis pada tahun 2007 yang silam. Nah, karena film ini berasal dari negara Thailand, aku akan mengubah nama dan tempat untuk mempermudah kalian memahami jalan ceritanya. Penasaran dengan cerita ini? Langsung aja kita bahas ke jalan ceritanya. Di sebuah desa kecil di salah satu kota di Yogyakarta, ada sepasang suami istri bernama Bu Ratna dan Pak Seno. Mereka memiliki sepasang anak kembar siam. Mereka memiliki dua kepala, dua tangan, dua kaki, tapi mereka hanya memiliki satu hati. Dokter berkata, jika melakukan operasi akan sangat beresiko bagi mereka berdua, karena mereka hanya memiliki satu hati. Bu Ratna dan Pak Seno menyayangi mereka dan merawat mereka dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Arini dan Arlina adalah keajaiban, kata Bu Ratna. Sambil membelai kedua anak mereka, ia lalu berkata, "Kalian akan selalu bersama dan akan saling menjaga satu sama lain." Sejak kecil mereka tidak pernah terpisah, makan bersama, belajar bersama, dan tidur pun bersama. Lingkungan sekitar menatap mereka dengan tatapan yang aneh. Mereka berdua saling menguatkan satu sama lain. Sifat Arini dan Arlina sangat berbeda jauh. Arini adalah anak yang lebih tenang, pendiam, dan penyabar. Ia menyukai melukis dan ia bercita-cita ingin menjadi pelukis. Sedangkan Arlina, ia adalah anak yang lebih ekspresif dan mudah emosi. Ia suka sekali menarik perhatian orang lain, tapi terlalu posesif terhadap saudaranya Arini. Sejak kecil, Arlina selalu berkata kepada Arini, "Kita satu jiwa. Kita akan selalu bersama dan jangan pernah tinggalkan aku ya." Tapi Arini memiliki keinginan yang lain. Dia ingin hidup sendiri, memiliki ruang sendiri, memiliki pasangan dan ingin dicintai. Tetapi ketika keinginan itu diketahui Arlina selalu menangis dan berkata, "Aku tidak bisa hidup tanpamu Arini." "Aku butuh ruang, Lina," Arini berkata kepada Arlina. Arlina dengan tatapan yang penuh luka lalu berkata, "Apa maksudmu? Kau ingin aku menghilang?" Arini tidak menjawab. Ia sadar bahwa dari lubuk hatinya ia memang ingin hidup terpisah dengan Arlina. Saat beranjak dewasa, perbedaan mereka semakin terasa. Saat di sekolah, Arini lebih disukai teman-temannya karena ia lebih lembut dan lebih tenang. Sedangkan Arlina, ia selalu marah jika orang-orang lebih banyak berbicara dengan Arini dibandingkan dengannya. Segalanya mulai berubah semenjak mereka bertemu dengan Bayu. Bayu adalah salah satu pasien di rumah sakit tempat di mana mereka melakukan pengobatan. Bayu adalah anak yang perhatian dan sangat sopan. Mereka bertiga selalu berbicara pada saat mereka bertemu pada saat kontrol pengobatan. Karena sering bertemu, akhirnya Arini dan Arlina mulai menyukai Bayu. Dan Bayu pun ternyata menyukai salah satu dari mereka. Usut punya usut, ternyata Bayu lebih memilih Arini karena sifatnya yang sopan dan lembut. Malam itu Arini dan Arlina bertengkar. Arlina cemburu karena Bayu lebih memilih Arini. Karena sudah terlalu emosi, akhirnya Arlina mencekik leher saudaranya sampai lemas dan kehilangan nyawa pada malam itu. Ketika tangan Arlina masih di leher Arini, tiba-tiba ibunya masuk ke dalam kamar. Ia melihat apa yang dilakukan oleh Arlini. Lalu ibu berteriak, "Apa yang kamu lakukan Arlina terhadap saudaramu?
Lalu ibunya berlari dan mengecek keadaan Arini. Ternyata Arini sudah tidak bernyawa. Ibunya pada saat itu hanya terdiam lemas. Lalu ibunya berkata, "Teganya kau Arlina, kau telah membunuh saudara kandungmu sendiri Arini." Lalu Arlina berkata kepada ibunya, "Maafkan aku, Ma, aku tidak sengaja, aku terlalu emosi. Aku hanya ingin bersama Arini selamanya." Nah, mendengar hal itu, ibunya lalu berpikir, ia sekarang hanya memiliki Arlina sebagai anak satu-satunya. Lalu ibunya memiliki siasat untuk melakukan operasi pemisahan. Setelah operasi selesai, yang orang-orang tahu bahwa Arlina lah yang meninggal dan Arini selamat. Tapi pada kenyataannya justru malah sebaliknya. Beberapa bulan setelah pasca operasi, akhirnya Arlina menyamar sebagai Arini dan menggunakan statusnya. Setelah itu, akhirnya Bayu dan Arlina menikah dan Arlina mengikuti Bayu pindah ke kota Jakarta. Setelah 10 tahun merantau di kota Jakarta, akhirnya Arlina dan Bayu mendengar kabar bahwa ibunya sedang mengalami sakit stroke. Mau tidak mau, akhirnya mereka berdua pindah ke kota Yogyakarta untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Nah, ketika mereka sampai di rumah, Arlina lalu memandang rumah tersebut. Ia teringat masa kecilnya bersama Arini dibesarkan dan ia ingin melupakan masa-masa itu selamanya. Malam itu Arlina mulai mendapatkan keanehan. Ia mendengar suara langkah kaki di koridor. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri dan ketika ia menatap cermin di koridor tersebut, ia melihat bayangannya seperti bukan bayangannya sendiri. Suatu malam Arlina mendengar suara tangisan. Ketika ia mendatangi suara tersebut, ia melihat sesosok wanita yang sedang berada di depan kamar ibunya. Ia melihat wanita itu mirip sekali dengannya. Hanya saja wanita itu mukanya pucat dan matanya penuh dengan dendam. Arlina lalu mendengar suara dari sosok tersebut. Ia berkata, "Arlina, kamu tidak bisa pergi dariku." Seketika itu Arlina berlari ketakutan sambil menangis dan berteriak, "Mas Bayu, Mas Bayu, Mas Bayu." Ketika itu Bayu mencoba menyalakan lampu dan sosok yang ia lihat itu sudah menghilang. Lalu Bayu berkata, "Kau pasti bermimpi buruk saja." Tiba-tiba Arlina berpikir bahwa itu pasti sosok Arini, saudara kembarnya yang telah ia bunuh beberapa tahun yang lalu. Malam itu Arlina kembali dihantui. Ia melihat sosok wanita di pojokan kamar dan tercium bau aroma melati yang mengudara di seluruh ruangan tersebut. Tiba-tiba tangan dingin itu menyentuh bahunya, lalu terdengar suara. Dia berkata, "Arlina, kenapa kau tega membunuhku? Padahal aku sangat menyayangimu." Arlina lalu berbalik dan menatap sosok itu. Ia melihat Arini sekarang sedang ada di hadapannya. Dengan wajah yang dingin dan penuh dendam, lalu Arlina berkata, "Maafkan aku Arini, aku tidak sengaja membunuhmu. Aku hanya ingin bersama denganmu selamanya." Arlina ketakutan pada malam itu. Ia sadar arwah Arini tidak akan berhenti sampai ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Malam itu Bayu tiba-tiba menghilang. Arlina mencari ke seluruh rumah, tapi yang ia temukan hanya sebuah cermin yang berembun. Lalu ada tulisan di sana yang bertuliskan, "Kau akan merasakan apa yang aku rasakan." Tiba-tiba Arlina merasakan sesuatu yang mencekik lehernya. Arini tiba-tiba muncul di sebuah cermin dengan tatapan yang sangat sinis. Lalu Arini berkata, "Kau telah mengambil hidupku. Kau juga telah mengambil orang yang aku cintai. Dan kau dulu pernah berkata kau ingin bersamaku selamanya. Sekarang saatnya aku akan mengajakmu bersamaku." Arlina berjuang untuk melepaskan cekikan itu.
Tapi Arlina sudah tidak kuat lagi, akhirnya tubuhnya lemas dan terjatuh, ia tidak bernyawa lagi. Keesokan paginya, Bayu terbangun di sebuah gudang tua yang ada di rumah tersebut. Ketika itu Bayu berpikir, apa yang kulakukan semalaman di tempat ini? Ketika Bayu ingin menuju kamarnya, ia melihat sosok Arlina yang tergeletak di lantai. Ketika itu Bayu mendekatinya lalu membangunkannya. Arini, 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 bangun. Bangun Arini. Ternyata setelah ia pegang tubuh itu sudah terasa dingin. Dan ia cek, ternyata tubuh itu sudah tidak lagi bernyawa. Bayu terkejut dan menangis sejadi-jadinya pada saat itu. Nah, setelah acara pemakaman selesai, beberapa hari kemudian Bayu mulai berpamitan kepada ibunya untuk pulang ke Jakarta karena ia tidak sanggup lagi tinggal di rumah itu mengingat kenangannya bersama Arini. Ketika Bayu ingin pergi, lalu ibunya membuka sebuah rahasia yang selama ini ia pendam. Lalu ibunya berkata, "Sebenarnya nak, Arini sudah lama meninggal dunia. Arini tidak sengaja dibunuh oleh Arlina. Selama ini orang yang menemanimu ialah Arlina, bukan Arini." Bayu jelas terkejut, lalu ia terduduk terdiam dan berkata, "Jadi orang yang selama ini menemaniku adalah Arlina. Padahal sosok yang aku cintai selama ini adalah Arini." Nah, setelah mendengar cerita itu, lalu Bayu berpamitan untuk pulang ke Jakarta. Ketika ia melewati sebuah lorong, ia melihat dua sosok wanita yang sangat ia kenal, yaitu Arlina dan Arini. Ia melihat sosok Arini dengan wajah penuh senyum, sedangkan sosok satunya Arlina wajahnya penuh dengan kesedihan. Seketika itu Bayu membuang mukanya dan meninggalkan tempat itu dan ingin melupakan kenangan suram itu selamanya. Nah, beginilah akhir dari film Alone yang dirilis pada tahun 2007 yang lalu. Nah, ada beberapa bagian yang aku ubah untuk memudahkan kalian memahami jalan cerita film ini. Nah, bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, aku ucapkan terima kasih. Nah, bagi teman-teman yang memiliki pengalaman cerita horor atau pengalaman-pengalaman mistis, jangan ragu untuk meninggalkan di kolom komentar. Aku ingatkan sekali lagi, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan jangan lupa pula kalian untuk subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info-info menarik tentang cerita-cerita horor dari channel aku. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.